Sebuah video ancaman dan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo viral di media sosial beberapa hari kebelakang. Video berdurasi 19 detik yang diunggah akun Instagram Jojo Is My Name tersebut tampak seorang pria berkacamata bertelanjang dada dan berada di sebuah ruangan. Ia memegang foto Jokowi sambil menunjuk-nunjuk sembari melontarkan kata hinaan. Dia mengancam akan menembak orang yang ada di foto tersebut. Teman-teman, yang saya ucapkan berkali-kali adalah deskripsi tentang keadaan kabinet. Deskripsinya negatif. Ada yang bilang enggak, Pak Jokowi berprestasi, ini deskripsinya. Ya biarin aja kan. Saya pun nggak pernah melaporkan orang yang muji-muji Pak Jokowi. Mana saya enggak. Padahal saya tahu itu pujian kosong. Mesti saya lapornya, Anda menghina akal sehat saya karena muji-muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Hidayat di channel Ahmad Yani dan Masyumi TV. Terima kasih hari ini telah hadir bersama saya Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH selaku pakar hukum tata negara dan Ketua Umum Partai Masyumi. Pada kesempatan ini saya ingin mempertanyakan kepada beliau tentang viralnya isu yang kemudian menjadi polemik di media sosial, yaitu adalah tentang Rocky Gerung. Saya sedikit membaca, Polda Metro Jaya proses kasus Rocky Gerung, pakar pidana aneh, tak sejalan Bareskrim Polri. Di sini saya ingin meminta respon dari Bapak Ahmad Yani sebagai pakar hukum tata negara dan juga melihat dari sisi politik yang akhir-akhir ini ya, kita tahu bahwasan menjelang momen dan ya kita tahu juga bahwasan Rocky Gerung ini salah satu oposisi intelektual dan akademis. Oleh sebab itu saya minta arahan dan tanggapan dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel dan Masyumi TV yang berada di seluruh Indonesia dan kawan-kawan diaspora kita yang ada di seluruh dunia, kita ketemu lagi dan membahas yang lagi viral betul pada kali ini, sebagaimana tadi ditanya oleh Rian, bahwa menyangkut masalah viralnya pernyataannya sahabat saya Rocky Gerung pada waktu pertemuan Rocky Gerung dengan kalangan buruh. Rocky Gerung kan diundang oleh kalangan buruh, Rian, menyampaikan pokok-pokok pikirannya, karena insya Allah kalangan buruh ini akan melakukan demonstrasi besar-besaran katanya ya, pada tanggal 10 Agustus yang akan datang, apakah di DPR atau di Istana. Tentu tema-tema buruh kita sama-sama tahu menggugat tentang undang-undang yang menurut mereka menghilangkan hak-hak, baik hak-hak normatif maupun hak-hak lain di kalangan buruh ini, bahkan buruh dimarginalkan, yaitu dengan undang-undang Omnibus Law Ciptaker seperti itu. Dan mereka minta dicabut, dan pada kesempatan itulah maka Rocky Gerung menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Di dalam pokok-pokok pikirannya itu terselip ya kan diksi, ya kan, kata pernyataan Rocky Gerung itu tentu ke Presiden Jokowi, yaitu yang, dan ini juga sudah dibahas juga di Refli Harun ya, dan kabarnya juga Refli Harun dilaporkan juga ya kan oleh sekelompok orang yang menganggap menghina presiden seperti itu. Dan apa betul pernyataannya Rocky Gerung itu menghina presiden? Yang ini perlu kita kaji dalam berbagai perspektif. Saya sudah coba mengundang Rocky Gerung juga untuk berdialog dan mengundang sahabat saya ahli hukum pidana ya, termasuk Taufik ini ketua asosiasi hukum pidana ya, ahli hukum pidana, dan saudara Margarito tinggal mengatur waktunya untuk membahas ini. Tentu ini kan bisa kita lihat dalam rangka berbagai macam pendekatan, tentunya pendekatan hukum ya. Apakah laporan orang-orang yang menganggap dirinya mewakili ya kan, atau berpanjangan atau penyambung lidahnya Pak Jokowi ini yang melaporkan pertama kali kan laporannya itu ke Bareskrim
dan Barreskrim menolak, dan menurut saya sudah tepat Barreskrim menolak, ya kan, karena ini nanti kita akan diskusikan. Dan yang kedua, mereka karena di Barreskrim menolak, mereka melaporkan ke Polda Metro Jaya, dan kabarnya Polda Metro Jaya menerima laporan ini. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang melaporkan ini dari subjeknya, dari orangnya memenuhi legal standing? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Nah, menurut saya tidak memenuhi legal standing, karena yang disebutkan oleh Jokowi itu presiden. Ya kan, artinya kalau memang presiden itu ada dua, orang yang sedang memaku jabatan presiden sekarang ini, yaitu Jokowinya, atau Jokowinya sebagai personal yang dianggap yang dilakukan penghinaan oleh saudara Rocky Gerung itu. Nah, menurut saya apa yang dikemukakan itu jelas address yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu, dan berbagai macam penjelasan Rocky Gerung setelah peristiwa itu di berbagai macam media sosial. Rocky Gerung tidak pernah menyebutkan itu adalah personal. Yang dia sebutkan address itu adalah Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya yang disampaikan kritik Rocky Gerung itu ada kritik kepada Presiden Republik Indonesia, termasuk kebijakan-kebijakan dan polisinya. Itu. Oleh karena itu, atas dasar apa yang orang lapor ke Barreskrim, Mabes maupun Polda itu? Legal standingnya memenuhi syarat atau tidak? Menurut saya tidak memenuhi legal syarat, kecuali mereka mendapat surat kuasa dari Jokowi. Ini kan sudah ada pelajaran sebelumnya, bahwa pada waktu SBY, ya kan, pada waktu SBY dulu, ya kan, dibuat pernyataan atau press conference saudara Egy Sujana, ya kan, SBY yang datang sendiri ke Polda Metro. Akhirnya perkara itu bergulir, ya kan, sampai ke pengadilan. Egy menggugat pasal itu, dan pasal itu dibatalkan oleh MK. Ya, akhirnya kan Egy lepas kalau tidak, sekaligus memang SBY juga mencabut kalau tidak salah laporannya tersebut. Nah, oleh karenanya yang pertama, kita belum masuk substansi apa yang dibicarakan sama Rocky, ya. Yang kita belum masuk secara prosedural, secara legal standing, ini seharusnya Polda Metro menolak. Karena orang-orang yang melaporkan ini, tak apapun, apakah dia merasa pendukung, atau ada pembela, atau penyambung lidahnya Jokowi, atau relawannya Jokowi, tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa yang punya legal standing? Nah, ini menjadi debatable. Yang punya legal standing itu Presiden Republik Indonesia apa Jokowi? Kan ini dua hal yang berbeda. Karena address itu presiden artinya jabatan. Jabatannya itu, jabatan kepala pemerintahan. Nah, saya nonton apa yang pada waktu Rocky di kawan-kawan buruh, tidak ada kata-kata Jokowi itu menyinggung, menyerang harkat dan martabat Jokowi sebagai pribadi. Nggak ada. Tapi yang ada itu kritik. Ya kan, kritik, kecaman bisa seperti itu adalah Rocky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia yang kebetulan bernama Jokowi. Jangan dibalik. Jadi bukan Jokowi, tapi yaitu Presiden Republik Indonesia yang kebetulan bernama Jokowi. Nah, seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya substansi. Apakah secara substansi pernyataan Rocky Gerung itu betul-betul masuk dalam ranah yang disebutkan, dikualifikasikan tindak pidana penghinaan tersebut? Menurut saya tidak. Karena yang ditujukan itu addressnya ada ke presiden, kebijakan, menurut saya tidak memenuhi. Apalagi pasal-pasal tersebut sudah dibatalkan oleh MK. Ya. Jadi oleh karenanya pasal ini tidak ada. Karena yang namanya pejabat publik, pada waktu dia sudah 1 detik dia sudah dilantik menjadi pejabat publik itu mulai dari gubernur, DPRD, kota kabupaten, bupati, gubernur itu provinsi, wali kota dan bupati kabupaten, menteri, DPR, presiden, dan lain-lain adalah jabatan yang pada waktu dia setelah disumpah 1 menit, maka jabatan itu terbuka untuk orang mengkritik. Nggak ada penghinaan terhadap, masa penghinaan terhadap jabatan? Nggak ada penghinaan, apalagi itu adalah dijamin hak rakyat. Kenapa? Karena mereka dibayar, digaji oleh rakyat, dibayar berdasarkan pajak rakyat. Rakyat berhak untuk mengkritik, memberikan masukan. Jadi dua, rakyat berhak untuk memuji-muji. Kok kalau mau memuji-muji boleh? Dan sebaliknya, kontrarionya, rakyat berhak juga untuk mengkritik.
model mengkritik itu ada yang caranya halus, ada yang cara akademi, termasuk ada cara yang maki-maki. Kalau masalah etika dan sopan santun ya masuk ke dalam ruang etika dan sopan santun, bukan masuk dalam ranah pidana, bukan masuk ranah hukum seperti itu. Dia dianggap saja ya sudah, Rocky dianggap tidak bersopan, Rocky tidak beretika, bisa seperti itu. Tapi yang mana yang masuk etika dan sopan dan santun itu pun menjadi debatable. Nah, menurut saya kira Pak Jokowi harus kita menunggu. Kalau memang Pak Jokowi Pak Jokowi ya sebagai personal merasa tersinggung, ya lapor saja. Ya kan kita mau lihat berani nggak Pak Jokowi melapor. Atau kalau dia presiden itu kan jabatan, presiden itu bukan orang. Presiden itu adalah jabatan kenegaraan. Dan apa yang dikemukakan oleh Jokowi apa? Diksinya tuh. Apa diksinya tuh? Bangsat dan bajingan. Bajingan bukan bangsat. Dan tolol. Jangan saya ralat nih. Jangan sampai ini jadi kata-kata bangsat saya cabut lagi, nggak ada soalan. Ini nanti ada persoalan lagi. Apa bajingan dan tolol. Nah, saya sudah baca, sudah dengar argumentasinya luar biasa. Saya kira argumentasi dari Rocky Gerung apa yang dimaksud bajingan itu. Bahkan ada kemuliaan orangnya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya hal yang wajar. Bahkan SBY itu bahkan di demo ditarik, disimbolisasi dengan kerbau kan, Shibuya. SBY nggak tahu. Jadi kalau kita sudah menjadi pejabat publik, kuping harus tebal, nggak boleh cepat tersinggung, dan pendukungnya ya jangan cari muka lah, kayak gitu lah ya kan. ABS asal Bapak senang. Saya kira kita lihat perkembangannya. Saya sudah baca, ya kan, dalam perspektif baik dalam perspektif legal standing tidak memenuhi syarat, ya kan. Dalam perspektif substansi juga, menurut saya address yang dikritik oleh Rocky itu adalah jabatan. Nah, ada lagi kan banyak hal yang sama. Kalau Rocky itu ada, ya kita bukan sara ini. Ada warga negara anak muda, kebetulan warga negara keturunan yang jelas-jelas di video viral yang menunjuk-nunjuk foto Jokowi, dan itu kan ada tunjuk-tunjuk foto Jokowi itu. Itu kok nggak diproses? Banyak yang lain-lain seperti itu. Nah, jangan sampai hukum ini berlaku untuk kaum oposisi atau kaum yang tidak mendukung pemerintah. Itulah yang kita rasakan hari-hari ini. Dan oleh karenanya tentu kita punya tim namanya tim advokasi para ulama dan aktivis dan para ilmuwan, dan kita siap untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi terhadap Rocky Gerung yang sekarang lagi dilaporkan ini. Kita siap dampingi. Beberapa advokat yang tergabung sudah menyatakan, "Bang, kita siap Bang mendampingi Rocky Gerung." Pak, pesan ini juga kita sampaikan melalui ini, Bung Rocky, teruslah Anda sebagai penjaga, ya kan, penjaga moral, penjaga demokrasi di Republik Suara kita. Dan saya yakin Rocky tetap tidak akan mengalami. Dulu orang kritik Rocky, kenapa nggak dilaporkan? Nah, ini kan balik pada waktu Rocky ketemu dengan Luhut Binsar Panjaitan, itu kan hal yang sama. Ketemu sama Pak Mahfud, kan sisi yang berbeda saja. Sisi yang berbeda itu baik Luhut Binsar Panjaitan pejabat publik, menteri, maupun Pak Mahfud menteri, dia ketemu diskusi, kan nggak dilaporkan. Karena orang senang kelompoknya ini. Nah, ini pernyataan Rocky karena merasa lebih tersinggung daripada Jokowi. Orang-orang ini, ya dia buru-buru lapor seperti itu. Dari kita berdemokrasi yang sesungguhnya. Kecuali Jokowi itu mencerca secara personal. Saya juga tidak suka kalau orang menghujat secara personal. Nggak boleh, orang itu secara personal tidak boleh dihujat. Tapi kalau dia pejabat publik, maka pada waktu 1 detik setelah nanti ruang dia yang namanya pribadi dia itu udah tertutup, maka ruang terbuka untuk mengkritiknya. Yang kita kritik adalah bukan fisiknya, bukan ininya, tapi kebijakan-kebijakannya. Karena kebijakan-kebijakannya ini menentukan nasib orang banyak. Ya, tentu mungkin dari perspektif hukum, Bapak Dokter telah menjelaskan sangat begitu detail dan signifikan. Kenapa? Karena pasal penghinaan tentang presiden itu kalau tidak salah sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, lantas bagaimana kemudian Bapak melihat dari perspektif politik momen menjelang 2024? Ya, ini memang yang kita nggak bisa, karena kita nggak ada di dalam ruang yang hampa. Tidak ada ruang, orang bisa mengkait-kaitkan seperti ini. Kita sama-sama tahu pada waktu menjelang 2019 yang lalu, banyak sekali para aktivis yang dianggap oposisi
yang mendapat persoalan-persoalan hukum kan. Kita jangan diulangkan lagi. Oleh karena itu, karena ini hak politiknya Jokowi, hak politiknya Rocky untuk menyampaikan pendapatnya, pandangannya dijamin oleh konstitusi. Saya kira kita harus memberikan rasa. Cukuplah apa yang kejadian yang di Lampung kan, ada Bunda siapa yang di Lampung, ada yang dibela Egy Sujana juga. Nah, kita stop ilah lapor-melapor yang seperti ini. Kalau tidak setuju dengan argumentasinya Rocky, bantahlah argumentasinya Rocky. Tidak setuju dengan pandangan Rocky, bantah argumentasi. Nah, saya Masumi TV dan Ahmad Yani Channel yang tidak suka dengan Rocky Gerung, yang membantah Rocky, daripada lapor polisi, ayo kita debat di Masumi TV ini. Anda saya berikan kesempatan, dan Rocky pun kita akan beri kesempatan. Mau maki-maki Rocky pun silakan, boleh seperti itu. Ya kan. Oke. Pertanyaan kemudian adalah, apakah di alam demokrasi yang konon katanya kebebasan itu hak setiap individu, lantas ketika kita memberikan kritikan, baik itu kritikan dalam sifatnya halus ataupun keras, apakah kemudian pemerintah ataupun hukum itu berlakunya surut, atau memang dia lebih melihat kepada bagaimana kemudian masyarakat itu sepenuhnya diberikan kebebasan, namun ada hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum tersebut. Tetapi kan kalau mau kita lihat, mohon maaf Pak, ini kan yang melapor ini kan relawan. Nah, artinya kalau tadi Bapak berbicara tentang legal standing, ini sangat tidak relevan. Nah, lantas apakah kemudian bisa saja mungkin dugaan saya atau perspektif saya bahwasan Rocky Gerung bisa melapor balik bahwasanya relawan ini telah melakukan pencemaran nama baiknya Rocky Gerung. Bagaimana menurut Bapak? Kalau saya tidak setuju Rocky Gerung lapor balik, ya kita biarin dan kita cerdaskan saja dia. Jangan masuk ke dalam kolam kedunguan yang semakin dalam kan, seperti itu. Ya perlu kita lapor polisi. Lapor polisi itu tingkat peradaban yang paling rendah, dan Rocky pun tidak akan melapor seperti itu. Oleh karena itu kita sadarkan, mari kita ajak diskusi, mari kita ajak berdemokrasi, adu argumentasi. Saya juga dalam beberapa hal tertentu berbeda pandangan dengan Rocky. Tidak selalu bersamaan pandangan dengan Rocky, walaupun banyak samanya tentunya dalam melihat kebijakan-kebijakan, ya kan. Saya adalah termasuk orang yang banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang saya tidak setujui. Saya tidak setuju contoh IKN, saya tolak IKN. Bahkan saya termasuk tim pembela, ya kan, Edi Mulyadi. Saya tidak setuju dengan undang-undang omnibus, itu kan Ciptaker, saya tolak. Banyak hal yang seperti itu. Dan itu saya lakukan juga sejak saya di DPR. Saya tidak setuju menolak kepada pemerintah SBY naik BBM, saya tolak. Saya ikut vote yang menolak pada BBM, walaupun praksi saya mendukung, seperti itu. Nah, jadi hal yang itu menurut saya wajar di dalam alam kita. Tapi memang indeks demokrasi kita turun, merosot sekarang ini. Indeks demokrasi kita turun, indeks etika korupsi kita meningkat, dan kita bahkan di bawah Timur-Timur seperti itu. Jauh. Kenapa? Ini terindikasi, orang bisa lihat bagaimana kawan-kawan pada waktu itu Saganda dan Jumhur mengkritik betul. Padahal itu undang-undang itu belum diketuk palu, dikritik pada waktu pembahasan di DPR. Akhirnya berujung ke pengadilan, dia ditahan dan ditangkap dan diadili. Saudara Anton Permana dan lain sebagainya, kawan-kawan kami yang tergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, dan saya juga nyaris pada waktu itu kan. Ini artinya membungkam, ya kan. Priorisasi membungkam itu sudah lampau zaman Orde Baru. Masa kita ulangi lagi seperti ini? Jadi dalam perspektif itu, menurut saya, mari kita akhiri, dan mari saya mengajak kawan-kawan yang pelapor ini, ya sudah berhentilah lapor-melapor. Jangan menjadi cap tukang lapor, nanti rejim ini silih berganti. Rejim Jokowi ini umurnya nggak nyampe setahun lagi. Ya kan, setahun lebih lah sampai berakhirnya itu nanti dia pada tanggal 1 berapa Oktober ya. Tanggal 10 Oktober apa dilantik. Ya dalam tahun depan itu tinggalnya setahun lebih, akan berganti. Konstitusi membatasi Jokowi itu tidak mungkin lagi jadi capres. Jadi yang kawan-kawan relawan yang lain mencari-cari ini sudah akhiri saja. Ya kalau memang mau mendukung dukungannya Jokowi, sekarang kita tahu apa Pak dukung Jokowi, dukung Ganjar atau Pak Prabowo, ya dukung saja. Ajukan argumentasi. Jangan membantah argumentasi dengan lapor polisi. Membantah argumentasi itu dengan argumentasi, membantah dalil dengan dalil, membantah pandangan dengan pandangan, bukan membantah argumentasi dengan laporan polisi.
Walaupun ujungnya sisi juga. Jadi jangan membantah argumentasi dengan laporan polisi. Dan saya berharap, kan ini baru laporan, silakanlah kawan-kawan di Polda Metro kaji ulang. Dan menurut saya polisi belum punya kewenangan untuk memeriksa dan menyidik kasus ini. Karena yang pertama, si pelapornya juga tidak punya legal standing. Yang kedua, substansi masalahnya pun masih debatable. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Ahmad Yani. Mudah-mudahan ini dapat mencerahkan seluruh masyarakat Indonesia, dan tentunya jangan sekali ketika kita memberikan kritik lantas kemudian berujung kepada laporan polisi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.